Di tanah Pasundan yang subur, di bawah naungan kebesaran kerajaan Sumedang, hiduplah seorang pangeran bernama Eyang Prabu Dilaya. Ia bukan pangeran biasa yang mendambakan takhta atau kemegahan istana. Wajahnya tampan, pembawaannya tenang, dan senyumnya mampu meneduhkan hati siapapun yang memandangnya. Namun, di balik sorot matanya yang teduh, bersemayam sebuah api yang tak pernah padam, sebuah hasrat yang membakar lebih terang dari emas dan permata. Hasrat itu adalah pengejaran ilmu. Baginya, pengetahuan batiniah, kesempurnaan spiritual adalah satu-satunya tujuan hidup yang sejati. Dunia di sekelilingnya, dengan segala hiruk-pikuk kekuasaan dan kewajiban duniawi, hanyalah selingan yang pucat jika dibandingkan dengan panggilan jiwanya yang agung. Obsesinya ini, yang pada dasarnya adalah sebuah kebajikan, justru menjadi benih dari sebuah tragedi yang akan dikenang sepanjang masa. Ia tidak menyadari bahwa jalan yang ia tempuh untuk mendekati cahaya pencerahan justru membawanya semakin dalam ke lorong gelap yang akan menelan dirinya dan orang-orang yang mencintainya. Sebagai seorang bangsawan, pernikahan adalah sebuah takdir yang tak bisa ia elakkan. Ia pun dipersatukan dengan seorang wanita bernama Nyi Raden Dewi Kondang Hapa. Pernikahan mereka lebih terasa seperti sebuah upacara untuk memenuhi adat dan kewajiban daripada penyatuan dua jiwa. Kondang Hapa dengan segala kesetiaannya mencoba memahami suaminya. Ia melihat ambisi besar di mata Prabu Dilaya dan pada awalnya ia mendukungnya dengan sepenuh hati. Ketika Prabu Dilaya meminta izin kepada ibundanya untuk berkelana ke Tanah Mataram, pusat kekuatan dan spiritualitas di Tanah Jawa, Kondang Hapa dengan setia ikut mendampinginya. Mereka bersama-sama menghadap seorang guru besar yang termasyhur, Kiai Jiwa Raga, dengan harapan bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada kebahagiaan dan pencerahan. Mereka tidak tahu bahwa langkah pertama yang mereka ambil dengan niat suci itu justru merupakan awal dari sebuah keretakan yang tak akan pernah bisa disembuhkan. Di Mataram, di bawah bimbingan Kiai Jiwaraga, kecerdasan dan ketekunan Prabu Dilaya bersinar terang. Ia menyerap setiap ajaran seperti tanah kering yang merindukan hujan. Gurunya begitu terpesona oleh kehebatan muridnya itu, sehingga sebagai bentuk penghargaan tertinggi, ia memberikan anugerah yang paling berharga, yaitu putri kandungnya sendiri, Nyi Mas Sakarembong, untuk menjadi istri kedua Prabu Dilaya. Bagi sang pangeran, pernikahan ini hanyalah satu lagi anak tangga dalam pendakian spiritualnya, sebuah kehormatan yang ia terima dengan lapang dada, namun tanpa sedikit pun kehangatan di hatinya. Bagi kedua wanita itu, Nyi Raden Kondang Hapa dan Nyi Mas Sakarembong, peristiwa ini adalah gerbang menuju neraka yang sunyi. Kehadiran istri kedua tidak serta-merta menyulut api cemburu di antara mereka. Sebaliknya, hal itu justru melahirkan sebuah pemahaman yang mengerikan. Kondang Hapa kini sadar, masalahnya bukan terletak pada dirinya, dan Sakarembong, sang istri baru yang datang dengan harapan akan sebuah rumah tangga, dengan cepat merasakan nasib yang sama. Mereka berdua sama-sama diabaikan, sama-sama tidak pernah disentuh, sama-sama dilupakan oleh seorang pria yang mereka panggil suami. Musuh mereka bukanlah satu sama lain, musuh mereka adalah kekosongan, adalah keheningan yang menyiksa di malam-malam yang panjang, adalah tatapan mata suami mereka yang selalu menembus, seolah melihat sesuatu yang jauh di belakang mereka, sesuatu yang lebih penting daripada keberadaan mereka. Kesedihan yang mereka rasakan sendiri-sendiri perlahan melebur menjadi satu. Dalam diam, mereka saling bertukar pandang, sebuah tatapan yang penuh dengan pemahaman dan keputusasaan. Tanpa sepatah kata pun, sebuah persekutuan telah lahir, dibangun di atas puing-puing harapan dan janji pernikahan yang tak pernah ditepati. Kehormatan yang dianugerahkan kepada Prabu Dilaya secara tragis telah menjadi racun yang menyatukan kedua istrinya dalam penderitaan yang sama. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Prabu Dilaya akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah Pasundan. Namun, ia tidak pulang sebagai seorang suami yang siap membangun keluarga atau seorang pangeran yang siap memimpin rakyatnya. Ia kembali sebagai seorang pertapa yang telah mencapai puncak pencerahan, semakin jauh dari jangkauan dunia fana.
Ia melanjutkan laku spiritualnya dengan lebih tekun, berpuasa berhari-hari, bermeditasi di tempat-tempat sunyi, dan mengembara tanpa tujuan yang pasti. Keberadaan kedua istrinya seolah tak lebih dari bayangan di sudut matanya. Bahkan untuk urusan sehari-hari, untuk makan dan minum, ia menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada dua pengawal setianya, Ki Sagolong dan Ki Siliwati. Bagi Kondang Hapa dan Sakarembong, kepulangan ini adalah puncak dari kekecewaan mereka. Harapan terakhir yang mereka simpan dalam hati, harapan akan sebuah perubahan, akan sedikit kehangatan dan pengakuan, kini hancur berkeping-keping. Mereka dihadapkan pada sebuah kekosongan yang lebih dalam, lebih menyakitkan, dan lebih menghina dari sebelumnya. Hari-hari mereka lalui dalam keheningan yang memekakkan telinga. Setiap pagi mereka bangun dengan kehampaan, dan setiap malam mereka tidur dengan air mata yang kering. Sisa-sisa cinta dan kesetiaan yang pernah ada di hati mereka perlahan menguap, digantikan oleh embun kebencian yang dingin dan terukur. Mereka merasa tak lebih dari perabot di rumah mereka sendiri, tak terlihat dan tak berharga. Api kesabaran itu akhirnya padam. Nyimas Sakarembong, yang sebagai istri kedua mungkin memiliki luka yang lebih baru dan rasa terhina yang lebih membara, tidak tahan lagi. Dalam kegelapan malam, ketika hanya suara jangkrik yang terdengar, ia mendekati Kondang Hapa. Dengan suara berbisik yang bergetar karena amarah dan keputusasaan, ia menyuarakan apa yang selama ini hanya berani mereka pikirkan dalam hati. Ia berbicara tentang malam-malam yang dingin, tentang janji yang diingkari, tentang martabat mereka sebagai wanita yang diinjak-injak. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, sebuah sumpah terucap, sumpah untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan cara yang paling mengerikan. Mereka akan mengakhiri hidup suami mereka. Rencana ini tidak lahir dari amarah yang meledak-ledak, melainkan dari keputusasaan yang telah membeku menjadi es. Itu adalah satu-satunya jalan keluar yang mereka lihat dari penjara tak terlihat yang mengurung mereka. Pada suatu malam yang ditentukan, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan Prabu Dilaya tertidur lelap setelah menyelesaikan ritual panjangnya, kedua wanita itu bergerak tanpa suara. Sakarembong, dengan jantung yang berdebar kencang, namun dengan tekad yang membaja, mendekati pembaringan suaminya. Tangannya yang gemetar meraih gagang keris pusaka yang terselip di pinggang Prabu Dilaya. Keris itu, yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kehormatan spiritual suaminya, kini akan menjadi alat untuk mengakhiri segalanya. Dengan satu gerakan cepat dan mantap, ia menusukkan bilah tajam itu tepat ke dada pria yang tengah terlelap, mengakhiri hidup sang pangeran pencari ilmu dalam tidurnya. Seketika, keheningan pecah oleh deru napas mereka yang panik. Kematian Prabu Dilaya tidak membawa kelegaan, melainkan teror yang baru. Mereka harus menyembunyikan jenazah ini dan harus melakukannya jauh dari rumah agar tidak ada seorang pun yang curiga. Dengan pikiran yang kalut, mereka menyusun sebuah kebohongan. Mereka membangunkan kedua pengawal setia, Ki Sagolong dan Ki Siliwati, dan dengan wajah penuh duka pura-pura, mereka mengabarkan bahwa tuan mereka telah wafat. Mereka berkata bahwa Prabu Dilaya meninggal karena laku tirakatnya yang terlalu berat. Sebuah kebohongan yang terdengar masuk akal bagi para pengawal yang begitu memuja tuannya. Tanpa sedikit pun rasa curiga, kedua pengawal yang setia itu ikut larut dalam kesedihan. Mereka membantu kedua istri itu mengangkat jenazah Prabu Dilaya ke atas sebuah tandu bambu, memulai sebuah perjalanan di tengah kegelapan malam. Perjalanan itu bukan hanya sebuah upaya untuk menyembunyikan kejahatan, tetapi juga sebuah perjalanan menyusuri labirin rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri. Mereka berjalan ke arah barat, menembus hutan dan menyeberangi sungai kecil dengan beban jenazah di pundak mereka dan beban dosa di hati mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara retakan yang keras. Tandu bambu itu patah. Kepanikan melanda mereka. Dalam kegelapan, mereka meraba-raba, mencari apapun yang bisa digunakan untuk menyambung kembali tandu itu. Setelah bersusah payah, mereka berhasil menyambungnya. Tempat
Tempat di mana tandu itu patah untuk pertama kalinya, kelak akan dikenal orang sebagai Sambong Hilir, sebuah nama yang lahir dari kata sambung sebagai pengingat upaya panik mereka malam itu. Perjalanan pun dilanjutkan, namun belum lama mereka berjalan, tandu itu kembali patah. Kali ini, keputusasaan mulai merayapi mereka. Rasanya seolah alam pun tidak sudi membantu mereka menyembunyikan dosa ini. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka menyambungnya lagi. Tempat kedua ini kemudian dikenal sebagai Sambong Tengah, penanda lain dari kegagalan dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Rasa cemas kini menghantui setiap langkah mereka. Khawatir tandu itu akan patah untuk ketiga kalinya, mereka berhenti sejenak. Dengan tergesa-gesa, mereka mengambil segumpal tanah dari pinggir jalan, merapal jampi-jampi dengan harapan tanah itu bisa memberi kekuatan pada sambungan tandu mereka. Tempat di mana mereka mengambil tanah keramat itu kini dikenal sebagai daerah Sambong Mangkubumi. Setiap nama tempat yang lahir dari perjalanan malam itu bukanlah sekadar penanda geografis, melainkan sebuah peta dari jiwa mereka yang hancur, sebuah jejak dari rasa bersalah dan teror yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Setelah melalui perjalanan yang terasa seperti selamanya, perjalanan yang menguras tenaga dan jiwa, rombongan pembawa jenazah itu akhirnya tiba di sebuah tempat yang terpencil, sebuah rawa-rawa yang sunyi, tersembunyi di antara perbukitan, diselimuti kabut tipis yang membuatnya terasa seperti dunia lain. Disinilah mereka merasa aman, di tempat inilah mereka memutuskan untuk menguburkan rahasia mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka memerintahkan Ki Sagolong dan Ki Siliwati untuk mulai menggali. Kedua pengawal itu dengan hati yang masih berduka menuruti perintah tanpa bertanya. Mereka menggali liang lahat untuk tuan yang sangat mereka hormati, tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali kuburan untuk diri mereka sendiri. Setelah jenazah Prabu Dilaya dimasukkan dengan hati-hati ke dalam tanah dan ditimbun kembali, sebuah kesadaran yang mengerikan menghantam kedua wanita itu. Mereka saling berpandangan. Di mata mereka terpantul bayangan kedua pengawal yang berdiri kelelahan di samping makam. Ki Sagolong dan Ki Siliwati. Mereka adalah saksi hidup satu-satunya dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Selama kedua pengawal itu masih bernapas, rahasia mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Untuk membungkam saksi dan menyegel dosa mereka untuk selamanya, mereka membuat keputusan terakhir yang paling kejam. Dengan isyarat yang tak terlihat, mereka menyerang kedua pengawal yang lengah itu. Ki Sagolong dan Ki Siliwati, dua abdi yang paling setia, tewas tanpa sempat mengerti mengapa mereka harus mati. Jenazah mereka diseret dan dikuburkan di dekat makam tuan mereka. Tindakan ini adalah titik di mana mereka telah melewati batas, sebuah dosa pamungkas yang memastikan bahwa tidak akan pernah ada jalan kembali bagi mereka. Setelah menyelesaikan perbuatan keji itu, Nyi Kondang Hapa dan Nyi Mas Sakarembong melarikan diri, bersembunyi di pengasingan hingga akhir hayat mereka. Dihantui oleh bayangan 3 makam di rawa sunyi itu. Sementara itu, jauh di Istana Sumedang, Ibunda Prabu Dilaya merasakan sebuah firasat yang menusuk jantungnya. Putranya tak kunjung pulang, tak ada sepucuk surat, tak ada kabar berita. Kekhawatiran seorang ibu adalah sebuah kekuatan yang tak bisa dibendung. Didorong oleh cinta yang tak terbatas, ia memutuskan untuk memulai perjalanannya sendiri, mencari sang putra tercinta. Dengan petunjuk gaib yang hanya bisa dirasakan oleh hati seorang ibu, perjalanannya yang panjang dan melelahkan akhirnya membawanya ke tepi rawa-rawa terpencil itu. Di sana, di antara kesunyian alam, matanya tertuju pada sebuah gundukan tanah yang masih baru. Seketika, ia tahu, hatinya hancur berkeping-keping. Ia jatuh bersimpuh di tanah yang lembab, tangannya menggapai gundukan tanah itu seolah ingin memeluk putranya untuk terakhir kali. Tangisnya pecah, bukan tangis biasa, melainkan sebuah ratapan yang menggetarkan seluruh alam. Air matanya mengalir deras tanpa henti, membawa seluruh kesedihan, seluruh cinta, dan seluruh kehilangan yang ia rasakan. Dan kemudian sebuah keajaiban terjadi. Air mata sang ibu yang jatuh membasahi tanah makam itu seolah memiliki kekuatan gaib. Air di rawa-rawa itu mulai bergolak dan naik perlahan. Terus naik, semakin tinggi, menenggelamkan pepohonan, menutupi jejak-jejak kejahatan.
hingga seluruh area rawa itu berubah menjadi sebuah genangan air yang sangat luas. Yang tersisa hanyalah gundukan makam putranya, kini menjadi sebuah pulau kecil yang terisolasi di tengah danau yang baru tercipta. Rawa-rawa yang menjadi saksi bisu sebuah pembunuhan keji telah berubah menjadi sebuah danau yang besar dan agung, sebuah situ gede. Kesedihan murni seorang ibu telah menyucikan tempat itu, menyembunyikan kebenaran yang kelam di bawah permukaan airnya yang tenang dan dalam. Sebelum meninggalkan tempat itu, sang ibu menancapkan tongkat yang ia bawa di atas pulau makam. Tongkat itu, dengan kekuatan ajaib, tumbuh menjadi pepohonan rindang yang menaungi peristirahatan terakhir putranya. Ia kemudian menunjuk 4 ekor ikan yang berenang di dekatnya. "Kau si Kohkol, kau si Layung, kau si Gendam, dan kau si Genjereng," katanya dengan suara lirih namun penuh kekuatan. "Mulai hari ini, kalian adalah penjaga makam putraku. Lindungi tempat ini dari siapapun yang datang dengan niat jahat." Peristiwa itu melahirkan sebuah warisan yang hidup hingga hari ini. Pulau di tengah situ gede menjadi sebuah makam keramat, tempat orang-orang datang berziarah mencari ketenangan dan berkah. Mitos tentang ikan-ikan raksasa penjaga danau terus hidup, dipercaya akan menghukum siapapun yang berani mengusik kesucian tempat itu. Dan yang paling utama, lahir sebuah pantangan tak tertulis, sebuah kutukan sunyi bagi orang-orang dari Sumedang, tanah kelahiran Prabu Dilaya, untuk tidak mengunjungi danau tersebut. Sebuah pengingat abadi akan tragedi yang menghubungkan kedua wilayah itu. Pada akhirnya, legenda Situ Gede adalah sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kejahatan yang lahir dari keputusasaan manusia diubah menjadi sebuah mitos penciptaan yang sakral. Air danau menjadi selubung yang indah, menyembunyikan kisah kelam tentang pengabaian dan pembunuhan di dasarnya yang dalam. Dan pantangan bagi orang Sumedang menjadi satu-satunya luka yang tak pernah sembuh, sebuah saksi bisu dari warisan air mata yang telah melahirkan sebuah danau.